Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurjana dari kelas A2 2020. Ini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 tahun ajaran 2022-2023, di mana saya melakukan observasi di Sekolah SMP Negeri 26 Makassar yang dimulai pada tanggal 16 September 2022. Adapun agenda yang saya lakukan di sekolah tersebut yaitu identitas sekolah PLP 1, aspek-aspek yang ditelusuri, permasalahan, rencana penyelesaian masalah, dan tanggapan dari guru mitra. Yang pertama terkait identitas sekolah, profil sekolah, nama sekolah SMP Negeri 26 Makassar, alamat sekolah Jalan Traktor 4 nomor 21 Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, status akreditasi A, kode pos 90221, status sekolah negeri, naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor SK pendirian 421.2/5764-DP-9/2016, email, website. Adapun identitas dari mitra, nama guru mitra Hanafia SPD, nomor kontak HP atau WA 08539856949, alamat rumah guru mitra Kompleks PAM Blok A nomor 7. Aspek yang saya telusuri, yang pertama kultur sekolah, praktik baik pembelajaran matematika, kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, strategi dan evaluasi pembelajaran, serta proses pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil pengamatan kultur sekolah, visi dan misi, dari observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 26 Makassar, bahwa di setiap kelas terdapat tempelan visi dan misi. Ruang kelas, dari observasi tersebut, di setiap ruang kelas terdapat sudut baca atau baca, akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Terbukti bahwa di pojok baca atau sudut baca hanya terdapat 2 atau 3 buku saja. Perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi, di dalam perpustakaan sekolah tersebut sangat rapi dan terdapat berbagai macam buku serta susunan meja yang rapi. Waktu belajar. Dari pengamatan saya, pada waktu belajar masih banyak siswa yang berkeliaran di ruang kelas dan bahkan terdapat siswa yang berada di kantin saat jam pelajaran atau proses pembelajaran berlangsung. Seragam sekolah atau penggunaan seragam. Berdasarkan pengamatan saya di Sekolah SMP Negeri 26 Makassar, sekolah tersebut masih ada beberapa siswa yang sering memakai seragam yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan. Terbukti dengan siswa yang memakai seragam olahraga di hari Jumat, yang saat itu siswa diwajibkan menggunakan seragam pramuka. Di sini saya melakukan observasi pada kelas 9, dan saat itu juga tidak ada jam pelajaran olahraga pada hari itu untuk kelas 9. Perapian rambut. Berdasarkan hasil pengamatan saya di SMP Negeri 26, bahwa perapian rambut siswa dan siswi sebagian besar tergolong rapi dan sopan. Terkait dengan 5S, sapa, sopan, santun, dan salam. Berdasarkan hasil observasi saya di SMP Negeri 26 Makassar, sekolah tersebut menerapkan sistem 5S. Sebagian besar siswa menerapkan 5S, akan tetapi masih ada beberapa siswa yang tidak menerapkannya. Terbukti dengan siswa yang tidak menyapa guru saat bertemu dan menyalami guru saat berakhirnya proses pembelajaran. Kebersihan sekolah. Berdasarkan hasil observasi bahwa lingkungan sekolah tersebut kurang bersih, terbukti dengan banyaknya sampah yang berserakan di tangga dan teras kelas.
serta banyaknya sampah yang menumpuk di tempat sampah, dan teras yang kurang bersih karena jarang disapu atau dibersihkan. Dari hasil pengamatan terkait praktik baik, hubungan antar guru dan siswa, sesama guru, dan antar sesama siswa sangat baik. Hubungan antar guru dengan siswa di dalam kelas saat pembelajaran matematika sangat baik. Guru sering bercanda dengan siswanya agar siswanya tidak tegang, serta berani mengungkapkan pendapatnya. Dan hubungan sesama siswa tergolong baik, terbukti dengan siswa yang saling membantu saat temannya meminta pertolongan dikala kesulitan dalam mengerjakan soal atau dalam pembelajaran matematika. Dan juga sekolah tersebut mengizinkan siswa membawa HP ke sekolah. Tetapi di sini siswa tidak memanfaatkan kesempatan yang membawa HP itu dengan sebaik-baiknya. Ini siswa sering bermain HP di sekolah dan bahkan bermain game saat proses pembelajaran berlangsung. Terkait kurikulum perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 26 Makassar, bahwa sekolah tersebut masih menerapkan kurikulum K13 untuk kelas 9 dan kelas 8. Sedangkan untuk kelas 7 sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan di sini saya melakukan observasi itu pada kelas 9 dan kelas 8. Jadi masih menggunakan kurikulum 13. Perangkat pembelajaran matematika yang digunakan masih kurang variatif, serta perangkat yang digunakan yaitu RPP. Terkait strategi dan evaluasi pembelajaran, di sini strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran matematika yaitu pendekatan kontekstual yang dipadukan dengan problem-based learning, dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah dan penugasan. Serta evaluasi penilaian yang guru lakukan adalah penilaian sikap siswa saat proses pembelajaran. Terkait dengan proses pembelajaran di sekolah tersebut, sebelum memulai kelas, guru akan memperhatikan kebersihan kelas serta pemakaian seragam siswa. Saat akan mulai kelas, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kelas dan memberikan salam dan doa sebelum memulai kelas. Saat guru akan memberikan materi, guru menggunakan metode ceramah dan guru menjelaskan contoh soal berdasarkan materi yang dijelaskan. Saat selesai mencatat, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di dalam kelas. Akan tetapi, saat akan mengakhiri kelas, guru hanya meminta siswa mengumpulkan hasil tugas yang diberikan. Tetapi di sini guru tidak menutup proses pembelajaran. Guru langsung keluar untuk ke kelas berikutnya untuk melakukan proses pembelajaran. Di saat proses pembelajaran, guru tidak pernah menerapkan metode diskusi kelompok saat pembelajaran matematika. Adapun karakteristik siswa saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu ada beberapa siswa yang sering berbicara dengan temannya saat guru menjelaskan materi di depan. Bahkan ada yang sedang bermain game di dalam kelas, dan ada beberapa siswa yang tidur di kelas. Yang kedua, terkait hasil wawancara. Kultur sekolah. Berdasarkan indikator yang saya amati, bahwa sekolah tersebut memang menerapkan sistem 5S. Akan tetapi, masih ada beberapa siswa yang malu saat akan menyapa atau memberikan salam kepada gurunya. Dan penggunaan seragam di sekolah, masih banyak siswa yang kurang mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah tentang cara berseragam yang baik.
masih ada siswa yang menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan harinya. Adapun kebersihan lingkungan sekolah, yaitu masih banyak siswa yang kurang sadar akan membersihkan lingkungan sekolahnya. Pada saat siswa piket kadang tidak membersihkan teras kelasnya karena kurangnya alat pembersih di kelas. Terkait hasil wawancara praktik baik, berkaitan dengan praktik baik pembelajaran matematika, hasil wawancara yang diperoleh yaitu hubungan guru dengan siswa sangat baik karena saat berada di lingkungan sekolah, beberapa siswa menyapa atau kadang bercanda dengan gurunya. Akan tetapi saat proses pembelajaran, siswa tersebut tidak akan menyamakan sifat bercandanya dengan guru saat di dalam kelas dan di luar kelas. Adapun penggunaan HP di sekolah, masih banyak siswa yang menganggap bahwa bermain HP itu lebih penting daripada belajar. Terbukti dengan saat guru menyita HP atau melarang membawa HP, siswa tersebut akan protes atau bahkan demo agar mengizinkan menggunakan atau membawa HP ke sekolah. Kurikulum berikutnya, kurikulum dan perangkat pembelajaran. Berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, berdasarkan hasil wawancara, indikator yang diamati dan pertanyaan yang saya ajukan yaitu Sekolah SMP Negeri 6 masih menerapkan kurikulum K13 yang pada kelas 9 dan kelas 8. Dan sekarang kan yang kita tahu itu kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka. Jadi guru masih belum mengetahui cara menerapkan kurikulum Merdeka pada pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Sehingga sekolah tersebut masih menggunakan K13 untuk kelas 8 dan kelas 9. Adapun perencanaan pembelajaran matematika yaitu berdasarkan RPP yang dirancang, akan tetapi kadang proses pembelajaran tidak sesuai dengan RPP dikarenakan banyaknya siswa yang kurang paham materi sehingga menyebabkan keterlambatan menerima materi sehingga tidak sesuai dengan RPP yang direncanakan. Yang berikut strategi dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan yang sering dilakukan yaitu pendekatan kontekstual dan dengan metode ceramah dan penugasan sering digunakan di dalam kelas. Adapun metode penugasan yaitu penugasan individu. Guru akan memperhatikan siswanya yang jujur saat proses mengerjakan tugas sehingga guru dapat menilai sikap kejujuran siswa. Penilaian yang guru terapkan yaitu penilaian sikap serta guru lebih mengutamakan sikap daripada pengetahuan dan keterampilan siswa. Ini bertolak belakang dengan terkait dengan keterampilan siswa itu terkait dengan berkaitan dengan kurikulum K13 itu siswa harus beraktif dengan variatif. Proses pembelajaran. Berkaitan dengan proses pembelajaran, hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan indikator keterlibatan siswa dalam belajar cukup baik. Siswa sering bertanya kepada guru sehingga siswa aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi saat proses pembelajaran berlangsung siswa sering ribut dan ada beberapa siswa yang tidur dan bahkan bermain HP saat guru sudah menjelaskan. Beberapa siswa merasa bahwa pembelajaran matematika itu membosankan dan sulit, sehingga siswa tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran matematika di depan kelas. Dan beberapa siswa tidak dapat membedakan barisan dan deret aritmetika dan geometrik, terutama dalam menyelesaikan baris dan deret geometrik. Rumusan masalah yang saya dapat dari berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang masalah 1 berkaitan dengan kultur, bagaimana meningkatkan kesadaran siswa atau siswi dalam cara berpakaian atau penggunaan seragam yang sesuai dengan aturan yang ditentukan. Yang kedua itu terkait dengan praktik baik pembelajaran matematika. Di sini kan ada kegiatan dari sekolah itu yaitu tahfiz juz 30. Di sini rumusan masalah yang saya dapat
Bagaimana guru dapat toleransi terhadap siswa non-muslim, khususnya dalam kegiatan hafalan pagi. Bagaimana itu guru bisa membuat program atau kegiatan yang sama dengan kegiatan untuk siswa muslim. Masalah ketiga berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Bagaimana guru menerapkan media pembelajaran di lingkungan sekitar untuk meningkatkan motivasi hasil belajar. Yang keempat berkaitan dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Bagaimana guru menerapkan model pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Yang kelima, masalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Bagaimana cara guru memanfaatkan media sehingga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun rencana pemecahan masalahnya. Yang pertama terkait dengan kultur sekolah, tingkat kesadaran di sekolah terkhusus kesadaran penggunaan seragam. Seragam sekolah siswa SMP Negeri 26 Makassar tidak jauh berbeda dengan seragam sekolah seragam sekolah umum yang lainnya, yakni putih biru, seragam batik, seragam olahraga. Namun, pada cara berpakaian siswa tidak terlihat sama, seperti siswa laki-laki tidak menggunakan. Dalam hal ini terlihat jika tata tertib dalam berpakaian siswa sangat kurang ditegaskan. Seragam sekolah dapat menjadi identitas sekolah yang dapat membuat label bagi sekolah, karena siswa tersebut pergi ke sekolah tentunya melewati jalan atau lingkungan masyarakat umum yang dapat menilai kerapian siswa dan asal sekolah siswa tersebut. Dengan begitu, seragam serta cara berpakaian siswa sangat penting untuk diperhatikan. Selama melakukan observasi, peneliti menemukan bahwa penggunaan seragam di sekolah SMP Negeri 26 belum terlaksana dengan baik. Terbukti masih ada beberapa siswa yang memakai seragam sekolah tidak pada jadwalnya yang telah ditentukan oleh sekolah. Dalam hal ini, peraturan sekolah dalam menata cara berpakaian siswa harus ditegakkan atau ditegakkan. Yang kedua, praktik baik pembelajaran matematika. Kegiatan keagamaan yang masih kurang merata bagi siswa yang beragama non-muslim. Berdasarkan rumusan masalah yang saya dapati dari hasil pengamatan dan wawancara, salah satu nilai religius yang diterapkan di sekolah SMP Negeri 26 Makassar yakni bagi para siswa muslim ada kegiatan tahfiz juz 30. Semua guru di sana memberikan nilai bagi siswa yang hafalannya tinggi. Dari sini muncul masalah dengan siswa yang non-muslim, di mana siswa non-muslim tidak mendapatkan penilaian lebih karena mereka tidak menghafal juz 30. Solusinya bagi siswa non-muslim bisa dibuatkan program yang sesuai dengan kegiatan keagamaan mereka, di mana guru bisa mengambil penilaian dari kegiatan keagamaan mereka, sehingga tidak terjadi ketidakadilan antara siswa muslim dan siswa non-muslim. Kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Penggunaan media dari guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan rumusan masalah, saya mengajukan solusi, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan media dengan tujuan agar motivasi belajar siswa lebih meningkat dengan adanya pengembangan media pembelajaran yang tepat, yaitu menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi hasil belajar siswa akan lebih tinggi dan siswa kelihatan aktif dalam pembelajaran. Yang berikut, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Strategi yang digunakan guru di sekolah terkhusus model dan pendekatan tidak sesuai dengan RPP pada kurikulum 13. Di sini
Guru harus memahami kurikulum yang berlaku, sehingga guru dapat memahami KD yang akan sangat menentukan bagaimana guru memiliki model pembelajaran yang tepat. Dan guru perlu melakukan beberapa tindakan, yakni menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks yang ada. Guru harus menetapkan waktu dalam setiap fase agar guru bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada untuk menyelesaikan langkah pembelajarannya. Terkait dengan proses pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu solusi yang saya ajukan berdasarkan rumusan masalah, yaitu kita kembali lagi memaksimalkan penggunaan media. Di sini guru harus memaksimalkan penggunaan media agar dapat dengan mudah memotivasi belajar siswa dan merangsang siswa untuk aktif dalam meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa tersebut. Atau merangsang siswa untuk aktif pada proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir itu tanggapan terhadap pemecahan masalah yang diajukan oleh observer. Yang pertama, kultur sekolah. Tanggapan guru mitra saya terkait kultur sekolah, yaitu pada aspek penggunaan seragam, guru telah memberikan teguran kepada siswa tersebut. Akan tetapi sebelumnya guru akan menanyakan alasan kenapa siswa tersebut menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Adapun alasan yang diberikan siswa tersebut yaitu belum ada seragam yang sesuai pada jadwal saat itu. Di sini juga mungkin bisa dilihat terkait dengan tanggapan guru mitra saya, dilihat dari karakter siswanya. Yang kedua, praktik baik. Tanggapan guru mitra saya terkait pelaksanaan siswa non-muslim yang dimana siswa non-muslim tidak dapat menghafal juz 30. Adapun tanggapan dari guru mitra terkait masalah tersebut yaitu akan membuat program yang sesuai dengan kegiatan keagamaan mereka, di mana guru bisa mengambil penilaian dari kegiatan keagamaan mereka, sehingga tidak terjadi ketidakadilan antar siswa yang beragama muslim dan non-muslim. Berikut kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Terkait dengan rencana pemecahan masalah, tanggapan dari guru mitra terkait penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran matematika, menurut beliau, ide saya tersebut sangat baik karena merupakan hal yang diharapkan oleh beliau, memaksimalkan penggunaan media dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan adanya pengembangan media dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar agar siswa tersebut kreatif dan inovatif. Namun beliau di sini mengalami kesulitan dalam pembuatan media dikarenakan sulitnya fasilitas dari pihak sekolah sendiri. Strategi dan evaluasi pelajaran terkait dengan pemecahan masalah tersebut, guru harus memahami kurikulum yang berlaku sehingga guru dapat memahami KD yang akan sangat menentukan bagaimana guru memilih model pembelajaran yang tepat, dan guru perlu melakukan beberapa tindakan, yaitu menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks yang ada. Guru harus menetapkan waktu dalam setiap fase agar guru bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada untuk menyelesaikan langkah-langkah pembelajaran. Adapun tanggapan dari guru saya terkait rencana pemecahan masalah tersebut, guru beranggapan bahwa model yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas sama saja dengan model yang digunakan pada kurikulum lama. Kita tahu kan beda kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Tanggapan guru mitra terkait pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu beliau sangat setuju. Beliau akan memaksimalkan penggunaan media agar tidak bosan sehingga siswa termotivasi. Dengan begitu siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun tanggapan dari guru mitra terkait penggunaan media yaitu kurangnya fasilitas dari sekolah yang membuat guru terhambat dalam proses pembelajaran berlangsung.
Itulah hasil dari presentasi saya terkait dengan laporan PLP1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan terkait dengan laporan PLP saya. Nah, seperti yang kita ketahui, kesempurnaan itu hanya dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.